Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Alif Muhammad Sudarmanto dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Dan pada kali ini, saya hendak membagikan dan menceritakan pengalaman saya sebagai bagian dari KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Puji syukur hendak saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmatnya, saya dapat menyelesaikan kegiatan kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021. Kuliah kerja nyata ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Teman-teman tahu tidak kalau bisa KKN di Universitas Diponegoro itu diakui loh dalam bobotnya sebagai 3 SKS. Jadi, selain kita dapat melatih bagaimana kita dapat berkreativitas dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, kita juga diakui juga oleh universitas sehingga memberikan kita motivasi lebih untuk berbakti kepada masyarakat. Tentunya pengerjaan kuliah kerja nyata ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Bersama ini, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Yos Johan Utama SHMHUM, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Dwi Pujonarko MKes FPSK, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bersekolah di Universitas Diponegoro dan memberikan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan kuliah kerja nyata ini. Lalu kepada Bapak Insinyur Joko Suwandono MSP selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam menjalankan kegiatan kuliah kerja nyata ini di Kelurahan Bulusan. Lalu kepada Bapak Slamet Raharjo SST selaku Lurah Bulusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga program kerja yang telah saya jalankan tepat sasaran. Dan tentunya juga kepada pihak-pihak lain seperti teman-teman rekan saya, Bapak Ibu saya yang telah memberikan dukungan dan masukan yang sangat banyak agar saya dapat menyelesaikan kuliah kerja nyata sesuai dengan target yang ditetapkan. Teman-teman, pada saat kita melakukan KKN, mahasiswa akan disiapkan banyak sekali oleh universitas melalui upacara penerjunan. Nah, banyak sekali yang disampaikan oleh rekan-rekan dalam Universitas Diponegoro perihal KKN ini teman-teman. Seperti terdapat persiapan untuk bagaimana kita bersosialisasi pada masyarakat, bagaimana kita melakukan analisis masalah pada sosial, dan juga bagaimana kita melakukan reportase sesuai dengan kaidahnya agar manfaat kita berikan tidak berhenti di mahasiswa saja. Berbekal dengan ilmu-ilmu yang banyak ini, begitu kita siap untuk diterjunkan, maka diadakanlah upacara penerjunan yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang ikut serta KKN ini tentunya dalam media virtual atau menggunakan media live YouTube. Di sini kita dihadiri juga oleh Bapak Profesor Dr. Yos Johan Utama selaku rektor, di mana beliau menyampaikan banyak sekali wejangan-wejangan yang dapat kita terapkan selama ber-KKN di Kelurahan Bulusan. Nah, salah satunya yang menurut saya cukup memorable adalah bagaimana kita harus bisa menetapkan tata krama dan kesopanan, tapi juga berkreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, setelah kita telah melakukan pelepasan pada upacara tersebut, selanjutnya adalah kita melakukan survei dan sosialisasi kegiatan KKN. Di sini saya mendapatkan Kelurahan Bulusan di Kota Semarang. Di sini begitu saya melakukan survei, ternyata banyak sekali pihak-pihak yang mendukung, seperti Bapak Joko selaku dosen pembimbing saya dan juga Bapak Slamet Raharjo selaku Lurah Bulusan. Banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan dan banyak sekali input-input yang ternyata bermanfaat sekali bagi pengembangan program kerja saya. Tidak berhenti di situ, saya pun turut berdiskusi juga dengan warga lokal dan masyarakat yang memang saya jumpai di Kelurahan Bulusan, dan ternyata saya menemukan beberapa masalah yang dapat saya kerucutkan menjadi kegiatan KKN saya. Dengan demikian, berdasarkan survei yang telah saya lakukan, KKN saya mengangkat tajuk bernama kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan risiko terjangkit COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 bagi anak dan ibu hamil. Nah, mengapa saya mengambil kegiatan KKN tersebut? Karena teman-teman, sejatinya di Indonesia sendiri terdapat peningkatan jumlah kasus baru COVID-19 yang dapat disebabkan oleh kendornya usaha bersama dalam menerapkan protokol kesehatan yang baik dan juga dalam menegakkan pencegahan relevan
dalam menghindari COVID-19. Nah, maka dari itu sudah selayaknya ada program KKN yang dilaksanakan yang dapat membantu menyuarakan kembali protokol kesehatan yang harus ditegakkan kita bersama-sama. Karena pada kenyataannya kondisi COVID-19 saat ini sedang pada titik yang cukup parah. Dengan adanya gelombang kedua COVID-19, Indonesia terus mengalami peningkatan angka kasus perharinya. Pada tanggal 1 Juli 2021, Indonesia mendapatkan 24.836 kasus baru yang memecah rekor tertinggi jumlah kasus baru sepanjang sejarah COVID-19 di Indonesia. Angka ini pun diprediksi akan terus bertambah ke depannya. Selain penegakan protokol kesehatan, vaksinasi juga menjadi tindakan yang dapat membantu mencegah terjangkitnya COVID-19. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada rendahnya angka vaksinasi adalah aksesibilitas informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai vaksinasi itu sendiri. Pada awal pelaksanaan kegiatan KKN tim 2 Undip itu, 5,1% dari penduduk Indonesia telah divaksin. Akan tetapi, angka ini masih sangat jauh dari target 70% yang ditetapkan oleh pemerintah, teman-teman. Hal ini harus diperhatikan apabila Indonesia hendak mengejar kembali SDGs nomor 3, yaitu Good Health and Well-being. Perlu diketahui juga bahwa dengan mendengarkan SDGs nomor 3 ini, kita dapat membantu 16 poin SDGs yang lain karena sejatinya tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang memiliki keterkaitan yang erat. Dengan demikian, program KKN harus ada juga yang dapat membantu mengedukasi keamanan dan pentingnya vaksinasi, terutama bagi anak dan ibu hamil yang sangat diperlukan dan sedang digencar-gencarkan pada akhir-akhir ini, pada fase tahap kali ini. Nah, memang Kelurahan Bulusan ini sendiri bagaimana sih teman-teman? Nah, sekalian di sini saya juga hendak mengenalkan teman-teman yang Kelurahan Bulusan. Kelurahan Bulusan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan lebih tepatnya ada di sekitar selatannya Universitas Diponegoro yang di di Tembalang. Nah, Kelurahan Bulusan sendiri memiliki total jumlah penduduk sebesar 6.570 jiwa yang tersebar dalam daerah seluas kurang lebih 303,047 hektar. Luas juga teman-teman ya. Nah, Kelurahan Bulusan ini juga terdiri dari 8 RW dan 43 RT dengan Bapak Slamet Raharjo, SST, selaku Lurah Bulusan. Nah, Kelurahan Bulusan ini merupakan daerah yang sangat unik teman-teman. Di dalam Kelurahan Bulusan sendiri, tahu tidak ya teman-teman, kalau terdapat tanah dari TNI AD juga di tengah-tengahnya. Selain itu, karena Kelurahan Bulusan dekat sekali dengan Universitas Diponegoro, maka banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dalam memutarkan ekonomi pada mahasiswa, misalnya kos-kosan, terutama juga tempat makan dan juga seperti fotokopian. Sehingga menjadikan Kelurahan Bulusan sebagai tempat yang sangat menjanjikan untuk memutarkan roda ekonomi, teman-teman. Nah, maka dari itu tidak dapat dipungkirin bahwa Kelurahan Bulusan merupakan daerah yang sangat-sangat penting bagi Kota Semarang juga. Oleh karena itu, usaha untuk menjaga Kota Semarang dari adanya ancaman COVID-19 ini sangatlah diperlukan. Dengan demikian, berujung pada adanya kegiatan KKN yang berkutat pada dua masalah itu, yakni bagaimana kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang berpotensi meningkatkan terjadinya COVID-19 dan juga vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil dan anak-anaknya. Nah, dalam kegiatan KKN ini disebar selama 5 minggu. Dengan minggu pertama adalah penerjunan, melakukan perencanaan program KKN secara mandiri untuk program yang kegiatan yang berisiko terkena COVID, lalu melakukan observasi lapangan untuk seluruh proker dan persiapan administrasi. Lalu dilakukan dengan minggu kedua dengan adanya pembuatan materi tentang penyuluhan mengenai kegiatan tersebut dan juga melakukan pembuatan output untuk program tersebut. Kita hendak mengetahui apakah rekan-rekan di Kelurahan Bulusan dapat mengurangi kegiatan yang dapat berisiko terkena COVID-19. Minggu ketiga kita melakukan perencanaan program yang lain, yaitu vaksinasi dan kembali melakukan observasi lapangan untuk meng-cross-check kembali data yang sudah ada. Maju ke minggu keempat, yaitu pembuatan materi seperti poster dan standing banner, lalu juga melakukan pelaksanaan programnya, sosialisasi, dan juga melakukan pemantauan dan pembuatan output dari program kedua tersebut. Baru setelahnya pada minggu kelima melakukan finalisasi program KKN, melakukan monitor dan evaluasi,
sekaligus berbicara dengan Bapak Lurah untuk mengetahui bagaimana masukan-masukan yang dapat kita olah untuk menjaga sustainability dari program KKN ini. Nah, dengan demikian kita juga akan melihat di sini ada video dari Bapak Lurah selaku tokoh masyarakat yang ada, dan itu akan menjadi insight tambahan bagi KKN pada tim kedua Undip tahun 2021 ini. Semoga KKN ini bisa membawa masyarakat menuju masyarakat yang lebih baik ke depannya teman-teman ya, dan tentunya saja dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih untuk yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro dengan jajarannya. Prinsipnya situasi apapun, kondisi apapun yang ada di wilayah khususnya di Kecamatan Tembalang, kita siap untuk menerima mahasiswa KKN yang ada di Kelurahan Bulusan, dan kita juga akan mengatur seperti contohnya pandemi PPKM darurat level 4 ini yang diberlakukan pemerintah Kota Semarang. Itu juga kita harus mengatur bagaimana caranya. Pasti bisa. Dan saya Lurah Bulusan Kecamatan Tembalang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta jajarannya. Mudah-mudahan apa yang sudah mahasiswa lakukan di Kelurahan Bulusan ini akan sangat bermanfaat bagi warga kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan kita bisa tahun-tahun depan bisa selalu ilmu yang ada di kelurahan, ada di kampus Universitas Diponegoro bisa dipraktekkan, diaplikasikan, disosialisasikan. Banyak sekali program yang harus saya dapat untuk warga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.